1 Timotius pasal 1 ayat 8 sampai 11. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada malam hari ini kita renungkan di bawah tema penggunaan hukum dengan benar. Ya, kalau teman-teman melihat, ya, atau mungkin membaca di dalam Alkitab, istilah hukum ini sangat syarat dengan hukum Taurat atau hukum Musa. Itu pengertian yang ditujukan ke sana. Nah, kalau kita secara umum dalam dunia akademisi, ya, itu berbicara tata tertib, ya, peraturan sekolah atau aturan-aturan sekolah, itu hukum. Nah, tapi kita belajar dari malam hari ini penggunaan hukum yang benar. Nah, di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 7, Paulus menulis kepada Timotius tentang guru-guru palsu yang mengganggu gereja atau jemaat yang ada di Efesus. Coba kita melihat di ayat yang ke-7, mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Nah, selanjutnya kalau kita melihat di sini bahwa para pengajar ini mau menjadi pengajar hukum, tetapi mereka tidak memahami penggunaan yang tepat terhadap hukum ini. Nah, dalam ayat 8 dan 11 ini, Paulus menunjukkan bahwa penggunaan hukum yang tepat atau penggunaan yang tepat dari hukum Allah itu akan membawa keinsafan akan dosa, sehingga orang didorong kepada Injil untuk diselamatkan atau untuk keselamatan. Nah, ketika kita yang berdosa mempelajari tuntutan hukum Allah yang benar, pasti kita putus asa. Mengapa? Karena kita sadar bahwa kita memiliki kesalahan yang sangat fatal di hadapan Allah. Maka dalam keadaan yang putus asa seperti ini, kabar baiknya bahwa Yesus itu telah menanggung kutuk hukum itu atas nama kita dan menawarkan kepada kita pengampunan dan juga kehidupan yang kekal. Tentu di sini ditawarkan kepada siapapun, termasuk kepada saudara dan saya malam hari ini. Tentu tujuannya supaya kita dapat diselamatkan. Maka dari bagian ini, kita yang telah dipercayakan anugerah yang terbesar atau berita baik yang kita terima dari Tuhan ini, perlu mengetahui bahwa menggunakan hukum Tuhan itu dengan baik itu sangatlah bermanfaat untuk diri kita. Ya, tentu teman-teman bertanya, kenapa sih hukum itu diberikan? Ya, ada yang mengatakan hukum itu diberikan supaya diselamatkan. Tidak. Justru hukum itu diberikan untuk kita, bukan kepada orang benar diberikan hukum itu. Bukan berarti meniadakan hukum itu bagi orang benar. Tapi hukum ini diberikan kepada orang yang berdosa. Supaya apa? Sadar akan dosanya. Nah, bagian yang pertama yang kita renungkan di sini adalah penggunaan hukum yang benar ini bukanlah sebagai sarana keselamatan. Tetapi penggunaan hukum yang benar ini adalah untuk membawa keinsafan akan dosa. Kita sadar, kita insaf akan dosa kita. Memang ada kemungkinan yang besar kalau kita melihat di bagian ini, karena kita tidak bisa memisahkan dengan ayat sebelumnya. Dikatakan bahwa guru-guru palsu atau pengajar-pengajar palsu yang ada di tengah-tengah jemaat di Efesus, mereka ini adalah orang-orang Yahudi
yang juga kecenderungan masuk dalam golongan Farisi. Nah, golongan Farisi dalam Alkitab ini adalah orang-orang yang ahli hukum. Orang-orang yang tahu Taurat, tahu firman Allah. Mereka juga kemungkinan dalam bagian ini kalau kita menganalisa atau melihat teman-teman, maka kemungkinan mereka ini mengajarkan bahwa menaati hukum di dalam perjanjian lama atau hukum Allah itu adalah sarana keselamatan. Sementara pada saat yang sama mereka hidup dalam keadaan yang tidak bermoral, tidak punya tata krama. Nah, di sini kedengarannya ada sesuatu yang pertentangan, tetapi sebenarnya tidak. Makanya Yesus dalam bagian kalau kita membaca dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dia sangat menentang orang-orang Farisi. Mengapa? Orang-orang Farisi yang tahu hukum Taurat, yang tahu firman Allah, ditentang oleh Yesus. Kenapa mereka ditentang? Karena di satu sisi, mereka menyampaikan semacam perbuatan yang benar ketika mentaati hukum Taurat. Ya, mengatakan bahwa dengan melakukan hukum Taurat, maka kita bisa diselamatkan. Ya, mereka mendesak orang-orang yang mendengar hukum Taurat supaya hidup benar. Sebenarnya semua itu baik sebenarnya. Tapi yang fatal di balik itu mereka hanya menyampaikan hidup mereka sendiri. Pada saat mereka menyampaikan itu tidak melakukan hal apa yang mereka sampaikan. Jadi boleh dikatakan NATO itu no action, talk only. Jadi mereka hanya bisa menyampaikan tapi tidak bisa melakukan. Nah, secara umum kalau kita melihat bahwa orang yang memahami hukum dengan baik, maka harusnya menggunakannya dengan tepat. Nah, jarang juga kita temukan di dalam komunitas kita sebagai orang percaya ada pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa kita harus mentaati hukum. Tapi di sisi yang lain juga melanggar bagian-bagian yang lain. Ya, tanpa kita sadari teman-teman, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, hukum Tuhan itu kan jelas ya, ada 10. Ya. Ada 10. Nah, salah satu bagian dari ke-10 hukum itu kita tidak boleh melalaikan. Nah, apa yang diajarkan oleh Paulus, dia sudah melakukan itu. Ya. Dia mengatakan bahwa dalam melakukan hukum Taurat, dia tidak ada kelalaian satupun. Dibandingkan dengan orang-orang Farisi lainnya, artinya yang mengajarkan Taurat. Tetapi dia mengatakan bahwa justru saya menemukan diri saya, itu pernyataan Paulus dalam kitab nanti dalam baca surat Galatia, bahwa dia menemukan dirinya justru tidak mampu atau tidak sempurna. Ya, maka di sini kita dituntut untuk memahami dengan benar bagaimana penggunaan hukum itu dengan tepat. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu ada penggunaan hukum yang tidak tepat. Nah, di dalam Alkitab, penggunaan hukum Allah yang tidak tepat adalah untuk mencoba diselamatkan dengan menjaga hukum itu. Nah, kalau kita membaca bagian ini, Paulus tidak secara khusus membahas penggunaan yang tidak pantas di sini. Mengapa? Ini adalah tujuan hidupnya sebelumnya. Sebelum dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, Paulus melakukan hukum Taurat dengan baik. Sebelum dia bertobat. Nanti teman-teman bisa membaca, bisa membuka juga dalam Filipi pasal 3 ayat 4 sampai 6. Dan juga dalam Galatia pasal 1 ayat 13 sampai 14. Sehingga dengan semangat itu, dengan semangat menjaga hukum dan tradisi-tradisi yang ada di dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama, ternyata pada kenyataannya dia adalah penganiaya jemaat yang sangat kejam. Karena melihat kehidupan orang Kristen atau orang percaya, dia melihat bahwa hidup mereka sangat bertentangan dengan cara hidup menurut hukum Taurat. Maka dia menindas. Kalau kita membaca sebelum Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus sebelum bertobat, dia sangat berkobar-kobar. Ya,
menganiaya orang-orang percaya. Nanti teman-teman bisa membaca dalam Kisah Para Rasul. Karena mengapa? Dia menemukan orang-orang Kristen yang sudah lahir baru, yang sudah percaya kepada Kristus. Sepertinya mereka melalaikan apa yang dikatakan oleh hukum Tuhan. Nah, padahal kalau kita melihat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus mengajarkan bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi justru menggenapinya. Nah, tentu kita bertanya di sini, maksudnya apa? Hukum Taurat itu Tuhan Yesus tidak tiadakan. Tapi yang dia genapi di sini, yang dia lakukan adalah tuntutan daripada hukum Taurat itu. Mengapa? Karena kalau kita tidak bisa melakukan sepenuhnya hukum Taurat, maka kita akan dihukum. Tapi disinilah Paulus menemukan sesuatu yang benar. Ya. Dalam Roma pasal 3 ayat 20, Paulus menulis, tidak ada manusia yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena melalui hukum Taurat datanglah pengetahuan tentang dosa. Teman-teman, hukum Tuhan itu bisa dibandingkan atau disandingkan dengan cermin. Gambarannya seperti cermin. Ada cermin kan di rumah? Ada cermin di dinding? Coba lihat. Tujuan cermin bukan untuk mencuci muka, bukan? Tujuan cermin itu bukan untuk mencuci muka, melainkan untuk menunjukkan kotoran yang ada di muka kita, yang ada di wajah kita. Dan dengan kita mengamati wajah kita di cermin, kita diarahkan untuk pergi mengambil sabun dan juga mencuci muka supaya bersih. Nah, tujuan hukum itu adalah untuk menghisapkan kita akan dosa dan mengarahkan kita kepada Kristus untuk dikuduskan. Sekali lagi, bahwa ketika kita memelihara hukum itu tidak dapat menyelamatkan. Mengapa? Karena kita akan melihat diri kita yang sesungguhnya bahwa kita tidak mampu melakukannya dengan sempurna. Ya. Makanya di sini Paulus mengingatkan kita bahwa kita harus menempatkan sungguh-sungguh hukum ini dengan baik. Ya. Karena di luar sana ada yang mengajarkan dengan melakukan ketaatan itu bisa mendatangkan keselamatan. Tidak. Ya. Ketaatan itu adalah wujud kita karena kita sudah diselamatkan. Ya. Di luar sana ada yang mengajarkan dengan melakukan perbuatan baik maka kita diselamatkan. Tidak. Alkitab mengajarkan karena kita sudah mengalami keselamatan dari Tuhan, maka kita bisa melakukan, bisa taat karena dimampukan oleh Tuhan. Bisa melakukan yang baik. Itu bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Makanya Paulus menegaskan di ayat 8 bahwa hukum Taurat itu baik jika digunakan dengan benar. Teman-teman, tidak ada yang salah dengan hukum. Tidak ada. Masalahnya adalah sifat berdosa kita. Ya. Itu masalahnya. Jadi makanya kita harus menggunakan hukum ini secara tepat. Maka penggunaan hukum secara tepat, hukum Allah yang tepat ini memberikan kita keyakinan akan atas dosa kita. Mengapa? Dia menunjukkan dengan jelas. Ya, sekali lagi dikatakan di ayat yang ke-9 ya, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar. Paulus mengatakan bahwa hukum itu tidak dibuat untuk orang benar. Yang dimaksud hukum di sini adalah merujuk pada hukum Musa, yaitu hukum Taurat. Dan Paulus 2 kali menyebutkannya di sini. Dan itu juga nanti dia sandingkan dengan daftar dosa-dosa yang dilakukan. Kalau kita melihat di ayat 9. Nah, teman-teman yang dikasihi, Paulus di sini mengatakan bahwa kita dinyatakan benar oleh iman di dalam Kristus. Nah, kalau kita dinyatakan
benar dalam Kristus, maka orang-orang yang seperti ini tidak berada di bawah hukum, tetapi di bawah kasih karunia. Ini tidak berarti bahwa mereka melanggar hukum. Mereka berada di bawah kuasa di dalam Kristus, ya. Di dalam Kristus. Kalau kita nanti membandingkan dalam Roma pasal 8. Dan itu disebut hukum Kristus. Paulus juga tidak bermaksud mengatakan bahwa hukum Taurat tidak bermanfaat bagi orang percaya. Tidak. Mengapa? Karena hukum Taurat itu mengungkapkan karakter Allah yang benar. Dan bagaimana kita harus hidup untuk menyenangkan Dia. Tetapi karena Kristus adalah tujuan hukum untuk kebenaran bagi kita orang percaya, maka kita yang ada di dalam Kristus tidak lagi tunduk pada penghukuman hukum itu sendiri. Mengapa? Karena tuntutan penghukuman itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Nah, itu dia. Jadi, sekali lagi bahwa fungsi utama hukum Taurat itu adalah untuk membawa keinsafan akan dosa bagi kita yang berdosa, yang memberontak, yang melawan Tuhan. Ya. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di pasal 1 ayat 9 dan 10, itu ada perbandingan 10 hukum. Ya. Tanpa hukum itu akan memberontak. Maka di bagian, kalau kita melihat itu tidak ada Allah lain, tidak membuat patung, tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ya, memelihara hari Sabat, ya, hormati orang tua, tidak ada pembunuhan, tidak ada perzinahan, tidak ada pencurian, tidak ada saksi palsu, bahkan tidak mengingini kepunyaan orang lain. Itu ditulis dalam ayat 9 itu. Ya, dikatakan di ayat 9 bahwa bagi orang durhaka dan orang lalim, ya, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama. Yang tak beragama ini disinggung dengan memelihara Sabat. Ya, dikatakan bagi pembunuh bapa dan ibu, pembunuh ibu, itu disandingkan, disejajarkan dengan menghormati orang tua. Hukum kelima. Dilanjutkan dengan penjelasan bagi pembunuh. Nah, di hukum keenam, jangan membunuh. Ya. Jadi dijelaskan dengan situ, ya. Selanjutnya bagi orang cabul, ya, perzinahan, pemburit, ya, bagi penculik, pencuri di sini, ya, jangan mencuri. Dan disejajarkan lagi dengan tidak ada saksi palsu, artinya orang makan sumpah. Dilanjutkan dengan tidak mengingini, disandingkan dengan penjelasan dan seterusnya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sesat. Teman-teman ya, ajaran yang bertentangan dengan ajaran sehat. Nah, teman-teman, di sini kita melihat bahwa Paulus mencoba menjelaskan kepada kita bahwa setiap hal yang ditekankan oleh hukum Taurat itu tujuannya apa? Supaya kita dituntun, ya, diarahkan bahwa ini adalah hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Nah, tentu untuk menaati semua ini mungkin kita bisa melakukannya satu bagian. Mungkin kita mengatakan saya tidak ada melanggar sama sekali hukum ini. Berarti ini tidak berlaku untuk saya. Ya. Tapi sekali lagi, kita tanpa kita sadari, contohnya hal yang paling sederhana di tengah-tengah keluarga. Hormatilah ayah dan ibu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Faktanya, ada banyak anak-anak, ya, anak-anak muda melawan orang tua. Ada banyak anak-anak melawan pembina rohaninya. Itu faktanya. Loh, kapan kami melawan? Iya, memang tidak melawan, taat. Tetapi di balik ketaatan kita itu, kita hanya mau menyenangkan pembina, menyenangkan orang tua. Sebenarnya kita tidak taat setulus hati atau sejujur-jujurnya. Coba teman-teman, kalau para pembina, ya, kakak-kakak rohani, ya, mengingatkan kita, ayo berdoa. Ya, ayo berdoa. Nah, teman-teman mengatakan, saya tidak melanggar hukum Taurat. Ya, kalau tidak berdoa. Jangan lupa
bagian ibadah itu adalah bagian yang keempat. Ya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu adalah ibadah. Berdoa itu adalah bagian dari ibadah. Kalau teman-teman yang lain khusyuk berdoa, teman-teman colek sini, colek situ, bergerak sana, bergerak sini, itu namanya tidak menghormati Tuhan. Maka mari kita menggunakan hukum ini dengan baik. Ya. Ini tidak hanya ditulis saja di dalam Alkitab. Ya. Makanya di sini kita perlu belajar dengan baik. Ya. Tentu kita harus berhati-hati dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan untuk kita, siapa sih yang tidak pernah melanggar hukum atau memberontak terhadap Tuhan? Bisa menjawab? Siapa sih yang tidak fasik dan kehilangan tanda kebenaran Tuhan sebagai orang berdosa? Siapakah yang tidak najis? Ya. Siapakah yang tidak bersikap tidak sopan saat menyerang orang tua? Jika tidak secara fisik atau mungkin dengan kata-kata atau pikiran. Siapa? Tentu mengatakan semua saya termasuk dalamnya kan? Kita termasuk tanpa kita sadari. Teman-teman dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita diingatkan bahwa hanya butuh satu hitungan untuk menghukum kita sebenarnya. Hanya satu hitungan, yaitu hukum itu sendiri. Ya. Jadi hukum ini adalah memiliki tali temali satu dengan yang seperti mata rantai. Yang satu kita mampu melewatinya, tapi yang satu kita gagal melakukannya. Maka ketika kita gagal melakukan salah satu, maka semua ketaatan kita yang kita lakukan itu juga gagal. Ayo, mari kita lihat Yakobus pasal 2 ayat 10. Yakobus pasal 2 ayat 10 dikatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi mungkin, saya tidak mencuri, tapi menyakiti orang tua dengan kata-kata, dengan perbuatan, ya. Saya tidak mengambil barangnya, tapi mengingini. Itu juga dosa. Maka bagian hukum yang lain yang mungkin kita taat, 9 contohnya. Ada 10, ada 1. Paling 1. Tidak. Alkitab jelas mengatakan kalau kita gagal salah satu melakukan bagian dari hukum itu, maka kita akan gagal seluruhnya. Ya, kalau kita melihat di zaman kita, penggunaan hukum itu mungkin sangat jarang kita temukan dengan tepat. Karena ketika melakukan yang satu, yang lain terabaikan. Ya. Tapi kita bersyukur. Mengapa? Karena anugerah Tuhan Yesus memberikan kita jaminan. Ya. Mengapa? Hukum itu tidak bisa dipisahkan dengan Injil, yaitu Kristus sendiri. Maka hasil dari menggunakan hukum dengan benar itu akan mengarahkan kita kepada Injil, kepada Kristus. Jadi kalau kita menggunakan hukum ini dengan benar, maka ada hal yang perlu kita perhatikan. Mengapa? Karena hukum ini mengarahkan kita kepada Injil, dan Injil itu berbicara tentang Kristus, maka Injil itu akan membawa kita kepada penyembuhan secara rohani. Ya. Penyembuhan secara rohani. Kita akan disembuhkan. Agama itu dapat membersihkan lahiriah, fisiknya kita. Tetapi hanya Kristus dan ajaran yang sehat dari firman-Nya yang bisa menyembuhkan hati kita. Kenapa? Karena melalui agama kita belajar tata krama, hidup sopan santun. Tapi tidak membersihkan dosa kita. Hanya Kristuslah yang bisa membersihkan kita. Hanya Kristuslah yang bisa menyembuhkan kita. Dan oleh Injil, itu Injil mengungkapkan kemuliaan Allah. Makanya di ayat 11 itu dikatakan,
menurut Injil tentang kemuliaan Allah. Nah, kemuliaan Allah ini berkaitan dengan sifat-sifat Allah sendiri. Maka, kalau kita hidup sesuai dengan hukum yang benar, menggunakannya dengan tepat, berarti itu berbicara tentang sesuai dengan hidup di dalam Kristus. Injil juga dipercayakan kepada kita orang-orang berdosa yang telah ditebus. Supaya apa? Supaya kita menyaksikan kepada orang-orang yang berdosa yang lain. Nah, itu tugas kita. Tentu anak-anak muda itu punya peran yang aktif. Dikatakan di 11, yang dipercayakan kepadaku. Nah, di sini Paulus mengajarkan kita bahwa Tuhan telah mempercayakan kepada setiap orang percaya dengan Injil untuk dibawa kepada dunia yang hilang. Dunia yang tidak lagi melakukan hukum hukum itu dengan tepat. Disitulah kehadiran kita sebagai anak-anak muda. Makanya ditemukan kita hidup berbeda dengan gaya hidup di luar sana. Ya, mungkin mereka biasa melakukan itu, tapi sebagai orang yang sudah percaya harus menunjukkan perbedaan hidup yang ada di dalam Kristus. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maka marilah kita gunakan hukum Allah itu untuk menyadarkan kita kepada dosa. Sehingga akan kita mengarahkan kita kembali kepada hidup kepada Kristus supaya kita diselamatkan. Ya, sekali lagi mungkin kita mengatakan, oh tidak, saya tidak gagal. Saya tidak gagal dalam mentaati hukum Taurat. Saya semua benar. Ya. Masih ingat ada kisah dalam Perjanjian Baru, seorang yang sangat muda dan kaya. Ketika dia bertemu dengan Yesus, dan dia mengatakan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Hukum Taurat sudah saya lakukan. Tidak ada yang saya lalaikan. Nah, Yesus bertanya, wow, luar biasa, kamu hebat. Ya, kalau saya bahasakan seperti itu, kamu hebat, tidak ada gagalnya. Tapi ada satu yang harus kamu lakukan. Apa itu? Apa itu Tuhan? Jual seluruh hartamu. Kaget dia kan? Sudah kumpulkan keuangan, sudah kaya raya, tiba-tiba disuruh jual. Ya. Mengapa teman-teman? Kadangkala harta kita itu memutarbalikan fokus kita. Mengarahkan kita bukan lagi kepada Tuhan. Jadi mungkin kita sudah melakukan semuanya. Jadi seperti anak muda itu sudah melakukan semuanya, tidak ada yang gagal. Seperti Paulus juga tidak ada yang gagal. Tetapi ketika dia menyadari, justru ketika bertemu dengan Tuhan, dia gagal. Nah, ketika menemukan kegagalan itu, dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan menggunakan hukum itu dengan tepat. Paulus menggunakan hukum Taurat untuk menindas orang-orang percaya. Tapi ketika bertemu dengan Kristus, hukum itu digunakan dengan tepat untuk menyadarkan orang-orang berdosa dibawa kepada Kristus. Itu yang luar biasa.